Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam macan. Anak-anak macaku di rumah yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Khususnya anak-anak macaku kelas 4 dari 9 kecamatan. Pulau 9, Sinjai Timur, Telulipoe, Sinjai Selatan, Sinjai Borong, Sinjai Tengah, dan Sinjai Barat. Ibu guru harap semoga anak-anak macaku semua sehat, semangat dan berprestasi walaupun belajarnya dari rumah. Adapun anak-anakku pada hari ini tidak sempat mengikuti pembelajaran jarak jauh karena kesehatan terganggu. Ibu guru doakan semoga cepat sehat dan bisa kembali mengikuti pelajaran jarak jauh pada hari berikutnya. Nah, generasi macaku, alhamdulillah dalam momen ini ibu guru mempertemukan dengan anak-anak macaku kelas 4 yang berasal dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai dalam program pembelajaran jarak jauh terpadu tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Sinjai. Senang rasanya saya, Ibu Guru Sumarni SPD, mengajar di Sekolah Dasar Negeri 8 Hilalang, tepatnya Desa Lamat Siriaja, Kecamatan Hulu Podo, Kabupaten Sinjai. Anak-anak macaku, tak bosannya Ibu Guru menyampaikan bahwa pandemi belum berakhir. Olehnya itu, untuk terhindar dari virus corona, kita wajib menerapkan 5M. Masih ingat apa itu 5M anak-anak macaku? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir adalah yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Anak-anak macaku, sebelum Ibu Guru menjelaskan materi pembelajaran hari ini, agar apa yang kita pelajari mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak macaku, supaya kita tetap bersemangat belajar, yang ada yang loyo-loyo ya, persiapkan diri di depan kamera masing-masing. Kita mulai bertepuk PPK. Ya, kita mulai ya, siap-siap semua. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, cinta. Nah, setelah tepuk PPK, kita lanjut ke salam PPK. Salam PPK, salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, anak macaku bisa mengulang pada saat belajar sebentar malam. Silakan mengulang di rumah masing-masing. Nah, untuk hari ini Ibu Guru akan mengantarkan yaitu pembelajaran tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pada pembelajaran 1. Adapun sumber belajar, anak-anakku bisa lihat semua, yaitu buku tematik kelas 4, tema 3, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pusat Kurikulum dan Perbukuan revisi tahun 2017. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita lihat bersama ada 3. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang kedua, siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Dan yang ketiga, yaitu siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dengan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Nah, kita lihat bersama di buku siswa anak-anakku semua yang sudah ada di atas, yaitu tadi Ibu Guru sudah sampaikan bahwa subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, Ibu Guru bertanya dulu, kita di Sinjai yaitu memakan beras sebagai makanan pokok. Nah, di sini kita akan belajar bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, contohnya kita yang berada di Kabupaten Sinjai, kita memakan beras sebagai makanan pokok. Nah, adapun di daerah lain seperti yang ada di daerah Palopo, di sana ada yang memakan sagu sebagai makanan pokoknya. Demikian yang berada di daerah lain. Ada yang memakan pisang sebagai makanan pokoknya, ada yang memakan singkong sebagai makanan pokoknya. Jadi kita ambil contoh bahwa lebih besar yang memakan beras yang berada di Indonesia daripada yang tidak. Nah, anak-anakku harus ketahui bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi. Nah, untuk mengenal padi, mari kita simak bacaan berikut. Nah, perhatikan, Ibu Guru akan membacakan. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap. Seperti yang anak-anakku perhatikan di bukunya. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambangan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih tadi akan tumbuh menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang, petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman selanjutnya. Tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi
yang terbungkus dalam sekam atau dengan kata lain kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padinya terlepas terlepas dari isinya. Bagian inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, Ibu Guru sampaikan dulu apa yang tadi Ibu sampaikan, bahwa ada namanya beras putih, yang seperti yang kita konsumsi adalah nasi. Ada beras putih yang biasa dibikin sokok oleh mamanya. Beras putih itu biasa dikenal dengan beras ketam. Ada yang kemerahan, itulah namanya beras merah, yang umumnya banyak dikonsumsi oleh orang yang berada di kabupaten di kecamatan Sinjai Barat. Ada warna ungu, itu biasa dikenal dengan beras ketan hitam. Dan bahkan ada yang hitam, yang betul-betul hitam kulirnya besar dan hitam. Makanya itu yang disebut beras ketan hitam asli. Nah, anak-anakku sekalian, dengan tadi menyimak bacaan dan Ibu Guru sudah membacakannya, kira-kira apa isi bacaan di atas anak-anakku? Ibu Guru sudah perlihatkan. Diulang kembali. Padi merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di Indonesia. Nah, aku perhatikan berikut adalah beberapa cara mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan yang digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan atau pabrik-pabrik. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, misalkan membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh dan bahkan mati. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir, yaitu dengan membuat irigasi. Dan yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan, karena jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan yang sangat membantu. Nah, anak-anakku, selanjutnya diperhatikan. Ya, di sini anak-anakku melihat gambar di atas. Ada gambar pantai, ada gambar persawahan, ada pula gambar pertanian. Coba diperhatikan, ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, Ibu Guru akan jelaskan. Yang pertama adalah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi
biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Yang ketiga yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, setelah Ibu Guru tadi menyampaikan yaitu tentang pantai, nah Ibu Guru akan menyampaikan bahwa Ibu Guru juga tinggal di daerah pesisir, yaitu yang berasal di Kelurahan Lapa. Di sana Ibu Guru tinggal, yaitu namanya Ibu tinggal di tempat ya di pesisir dekat pantai. Ya. Jadi anak-anakku dari tadi penyampaian Ibu Guru, sebelum Ibu Guru memberikan tugas, Ibu Guru akan menyampaikan kesimpulan pelajaran pada hari ini. Adapun kesimpulan, di sini ada 3 kesimpulan. Yang pertama, dalam mempersiapkan wawancara, kita harus membuat pertanyaan tertulis dengan menggunakan kata tanya, kosakata baku, dan kalimat efektif. Yang kedua, cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia adalah menjaga bibit agar dapat ditanam kembali, menjaga lahan pertanian, saluran air, kebersihan lingkungan, dan penggunaan beras yang tidak berlebihan. Dan yang ketiga, pantai daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 200 meter dari atas permukaan laut. Sedangkan dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Nah, sebelum Ibu Guru undur diri dari hadapan anak-anakku semua, perhatikan Ibu Guru akan memberikan tugas, dan ingat tugasnya jangan sampai tidak dikerja, dan bisa dikerja lalu dikirim pada grup WA guru kelasnya masing-masing. Tugas yang pertama, tolong diperhatikan, tadi sudah dilihat penjelasan Ibu Guru. Di sini ada 3 gambar. Ya, anak-anakku di sini mengamati gambar yang ada di atas. Tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Ya. Kemudian tugas yang kedua, anak-anakku melengkapi tabel yang ada di bawah, yaitu dengan melihat tadi rangkuman materi yang sudah jelaskan sama Ibu. Silahkan dilihat di situ untuk melengkapi tabel di bawah ini. Nah, anak-anak bacaku, sebelum Ibu Guru mengakhiri pelajaran hari ini, tak lupa Ibu Guru mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri 8 Hilalang, Ibu Irmayani SPD, dan seluruh rekan guru SD 8 Hilalang atas segala bimbingan dan bantuannya, dan tak lupa pula kepada seluruh orang tua siswa yang setia mendampingi anaknya selama belajar di rumah. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan paling utama kepada seluruh tim Macan Cipaka Raja, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi guru pengajar dalam program pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Tujayan. Akhir kata saya ucapkan
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita budayakan one day one ayat.